Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjumpaan kami yang ketiga ini, saya akan menyampaikan surat An-Nisa ayat yang ke-58 tentang amanat dan adil. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58 disampaikan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bi adlin innallaha ni'ma yu'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah itu memerintah kepada kamu semua. Jadi kita semua ini diperintah oleh Allah. Diperintah untuk apa? Antu adul amanati ila ahliha. Apabila datang kepada kamu amanat, ila ahliha, sampaikan pada ahliha. Jadi amanat itu adalah sebuah kepercayaan. Apabila kita semua ini mendapatkan suatu kepercayaan, sampaikan pada ahlinya. Misalnya, kepercayaan itu diberikan oleh masyarakat. Diberikan oleh masyarakat. Nah, kepercayaan itu untuk apa? Untuk mengelola masyarakat. Misalnya, agar supaya masyarakat hidupnya lebih sejahtera, menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sebuah amanat. Kita sebagai orang tua, itu sudah mendapatkan amanat. Kita dalam organisasi menjadi pengurus juga amanat. Menjadi wakil rakyat juga amanat. Jadi pemegang amanah itu supaya menyampaikan pada ahlinya apa yang dimaksudkan oleh ahlinya, oleh masyarakat itu. Misalnya sebagai orang tua, apa yang dimaksudkan oleh keluarganya itu apa? Nah, itu harus dipenuhi. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang tidak tidak terasa di dalam diri itu sebagai pemegang amanah itu. Kalau kita menyadari diri kita adalah sebagai pemegang amanah, manusia adalah sebagai pemegang amanah, kepala rumah tangga, kepala organisasi, ketua organisasi, para pejabat, semua itu menyadari tentang amanah yang dipegang, itu harus disampaikan pada ahlinya. Bagaimana kondisi dari masyarakat agar supaya masyarakat hidupnya lebih sejahtera, lebih baik. Nah, itu penting. Nah, ini dibangun dengan kejujuran, amanat dan kejujuran. Dan untuk selanjutnya ayatnya disampaikan, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bi'adlin. Dan ketika kamu menghukum, memutus bainan nasi di antara manusia, menghukumlah, memutuslah bi'adlin, dengan adil. Jadi kejujuran dan keadilan itu adalah dua hal yang sangat prinsip yang harus dipegang oleh para pemegang amanah. Agar supaya apa? Agar supaya tujuan daripada masyarakat, tujuan daripada keluarga itu benar-benar bisa terrealisir. Nah, nasihat-nasihat yang semacam ini wajib, karena innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintah. Jadi ini perintah ini untuk berpegang pada amanat, berpegang pada hukum, pada keadilan, pada adil. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau perintah ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi masalah. Kalau perintah ini tidak dilaksanakan. Jadi bagi siapapun harus benar-benar paham, harus benar-benar sadar kalau kita ini sebagai manusia itu diperintah untuk amanah, untuk jujur dan adil. Innallaha na'imma yu'idukum bihi. Sesungguhnya nasihat dari Allah itu adalah bagus. Dan ini diperjelas lagi, innallaha ni'ma yu'idukum bihi. Jadi nasihat dari Allah itu nasihat yang bagus. Jadi jangan sampai ditinggalkan nasihat-nasihat seperti ini. Karena apa? Ini adalah sangat berkaitan dengan hablum minan nas. Hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia itu, ya apa katanya manusia? Jadi dengan jelas bahwa innallaha ni'ma yu'idukum bihi ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan, diperintahkan kepada manusia. Jadi jangan sampai manusia itu lalai, lalu tidak amanah, tidak jujur, lalu tidak adil. Ini harus dibangun. Jadi moral yang seperti inilah moral yang ideal, moral yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, innallaha kana sami'an basiron. Sesungguhnya keberadaan Allah itu sami'an, itu mendengar, basiron dan melihat. Nah, pada penggalan ayat yang terakhir ini, innallaha kana sami'an basiron, ini bernada ancaman. Sesungguhnya Allah, keberadaan Allah itu mendengar dan melihat. Jadi apa yang kita lakukan itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu punya anggapan kalau kita berbuat yang tidak bagus, tidak amanah, tidak jujur, tidak adil, lalu akan lewat gitu saja. Tidak. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Jadi keberadaan Allah itu adalah maha segalanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini wajib menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan jujur, amanah, dan adil. Kalau itu bisa dilakukan, memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Untuk menegakkan keadilan itu memang tidak mudah. Jangankan kepada masyarakat, untuk diri sendiri dulu kadang-kadang nggak bisa adil. Saya punya gambaran ya, ambil contoh itu. Misalnya kayak saya ini, warna kulit saya coklat. Saya mau beli baju, bingung milihnya ini. Ambil warna merah, kok dari wong Jawa kok Joko Tenggi. Ambil warna putih, kok nyolok. Gak cocok. Jadi adil itu adalah berimbang. Jadi harmoni, cocok, pantas. Nah, dengan demikian, kalau manusia itu sudah bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jujur, amanat, dan adil, insya Allah kesejahteraan rakyat itu akan segera bisa terwujud. Kesejahteraan keluarga, kalau seorang ayah, seorang ibu itu benar-benar amanat, jujur, dan adil dalam memutuskan segala permasalahannya, anak-anak kita itu tidak akan sampai menjadi korban. Ini saya bicara dalam lingkup keluarga. Jadi dia tidak sampai menjadi korban. Kalau anak-anak menjadi korban, karena kasihan generasi selanjutnya
Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pesan-pesan ini benar-benar kita jalankan. Surat An-Nisa ayat 58 ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kita sebagai orang-orang yang amanah, sebagai orang yang jujur, menyampaikan pada ahlinya. Dan ketika kita menghukum di antara manusia, menghukumlah diadilin dengan adil. Jadi intinya, ringkesnya, bahwa manusia itu siapapun orangnya harus amanah, jujur, dan adil. Kalau tiga itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dilaksanakan, dihayati, dilaksanakan, insya Allah akan memiliki kehidupan yang damai, kehidupan yang harmoni. Nah, keharmonisan inilah yang selalu diimpikan oleh seluruh masyarakat. Hidup yang harmoni adalah impian dari seluruh masyarakat. Demikian apa yang telah saya sampaikan, surat An-Nisa ayat 58. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.